adik-adik semua. Hai adik-adik cantik dan ganteng-ganteng yang diberkati Tuhan Yesus. Bunda berharap adik-adik semua ada sukacita, ada semangat, dan sehat selalu. Walaupun kondisi saat ini kita lagi tidak bisa keluar rumah, adik-adik tetap semangat ya. Bunda ajak adik-adik semua untuk mulai beribadah bersama Bunda Tina, Kak Dandi, Dan Bunda Titin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh ya adik-adik. Mari adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita semua berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 13. Bait yang pertama, kami puji dengan riang. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik sudah menyiapkan alat tulis dan Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Adik-adik, kitab Korintus ini adanya di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama ya? Iya, betul adik-adik, adanya di Perjanjian Baru. Mari adik-adik, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan pujian untuk Tuhan dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Setelah kita tadi bernyanyi, sekarang mari kita berdoa untuk memulai ibadah dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami pada pagi ini kami boleh saling mendukung dalam ibadah ini. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menerima firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami sampaikan kakak bunda layan kami boleh mengerti, anak-anak juga boleh memahaminya, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini dalam kuasa-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Adik-adik siapkan Alkitab dan kita buka 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau
begitu penting. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Senang bukan? Siapa yang senang mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik senang, gembira, sukacita, yuk kita dengarkan cerita hari ini. Diambil, tadi sudah kita baca dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 ya adik-adik. Dengan tema anak yang saling mendukung. Cerita kita hari ini tentang seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Ayo sebutin adik-adik. Ya, bagus. Rasul Paulus. Rasul Paulus ini melayani di sebuah kota yang bernama Korintus. Di kota Korintus ini adik-adik merupakan kota pelabuhan yang ramai dan menjadi pusat perekonomian yang besar saat itu. Di Korintus ini adik-adik, Rasul Paulus melayani selama 1,5 tahun. Oh, tahu nggak 1,5 tahun itu berapa bulan ya adik-adik? Ayo dihitung. Berapa? Yap, 18 bulan. Nah, kita lihat ya. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus di kota Korintus. Rasul Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang di kota ini. Sehingga di kota ini adik-adik banyak orang menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Penginjilan yang dilakukan Paulus ini benar-benar berbuah yang manis adik-adik. Karena semuanya tahu akan hidup bersama dalam bersekutu di dalam Yesus Kristus. Nah, setelah Rasul Paulus melayani di kota Korintus, Rasul Paulus melanjutkan pelayanannya di kota Efesus. Ini ya, dari Korintus menuju Efesus. Ya, ada yang lihat Efesus di mana?
Sip, tunjukkan tangan adik-adik. Sip, ya, di Efesus. Keadaan di kota Korintus adik-adik. Di kota Korintus ada perselisihan, ada pertikaian. Mereka mementingkan diri mereka sendiri, mementingkan kelompok mereka sendiri. Ya, kelompok yang ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos. Siapa ya Apolos? Apolos itu adik-adik adalah penginjil yang melanjutkan pelayanan Paulus di kota Korintus. Nah, kelompok-kelompok ini saling menonjolkan diri, saling menganggap diri hebat, kuat. Wah, adik-adik, itulah yang membuat perpecahan di situ. Nah, adik-adik, akhirnya Rasul Paulus menulis surat dengan kerendahan hati, menyampaikan bahwa persekutuan jemaat adalah sangat penting. Karena jemaat yang beriman dan percaya pada Tuhan harus tunduk dan taat pada Tuhan Yesus selaku kepala gereja. Rasul Paulus juga menegaskan dalam 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ya adik-adik, jadi jemaat di Korintus bertumbuh karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memimpin. Ya, adik-adik juga seperti itu, harus seperti jemaat yang mau menolong satu dengan lain, mendukung satu dengan lain, mau berdoa, saling mendoakan, ya, penuh kasih, hidup rendah hati, sabar. Ya, apapun yang dihadapi kita harus menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik, dari cerita ini sekali lagi adik-adik katakan bersama-sama. Yuk. Yang pertama, adik-adik mengatakan, saya tidak sombong. Ayo katakan, saya tidak sombong. Ya, bagus. Saya hidup penuh rendah hati. Ayo katakan, saya hidup penuh rendah hati. Wow, good adik-adik. Selanjutnya, ayo kita baca. Kita tidak boleh menghina. Kita tidak boleh menghina sesama kita. Kita tidak boleh mengejek sesama kita. Jangan ya adik-adik, selalu menjadi anak yang baik. Ya. Dan terakhir adik-adik, kita harus membangun hubungan yang baik antar sesama kita. Mau adik-adik? Kita bangun hubungan yang baik sesama kita? Ya, dan yang kita harus lakukan, saling mendukung dalam doa. Ya adik-adik ya, walaupun saat ini adik-adik berada di rumah, kita menghadapi pandemi COVID-19, tapi adik-adik bisa menjadi seorang pendoa-pendoa cilik yang baik. Lakukan itu di rumah ya. Doakan teman-temanmu, doakan orang tua, keluargamu, doakan sesamamu manusia. Lakukan semua dengan baik. Oke adik-adik, untuk aplikasi firman, yuk kita buat kipas doa. Ini ya, buat kipasnya. Dan di dalamnya kita bisa buat tulisan, aku mendoakan temanku, aku mendoakan pemerintahku, aku mendoakan dunia ini agar terbebas dari pandemi COVID-19 dan kita dapat berkumpul lagi, bersekolah lagi, impa bersama lagi, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Wow, indahnya ya adik-adik ya, luar biasa. Lakukan semuanya sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Tetap tinggal di rumah. Tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berdoa. Saling dukung. Ingat itu dan lakukan semua perintah dengan baik. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kakak harap adik-adik bisa melakukan semua yang ditugaskan. Dan bila mana adik-adik ingin mengumpulkan hasil karya adik-adik, dapat menghubungi kakak layan dan pelayan yang ada di ranting masing-masing. Tetap semangat, tetap sabar,
rendah hati, jangan pilih-pilih kasih, jangan suka mengejek, dan tetap dukung dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan kakak dan bunda Layan. Yang harus adik-adik kerjakan kalau ada tugas ya di rumah, juga untuk aktivitas anak TK, minta tolong sama mama papa untuk menyiapkan bahannya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan kakak bunda. Ada tugas yang harus adik-adik kerjakan di rumah dan juga aktivitas untuk anak TK. Minta papa mama siapkan bahannya ya. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 289, baitnya pertama dan kedua, Yesus Kawan Anak-anak. Doa syafaat. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan kami untuk tetap selalu bersyukur kepadamu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk sekolah kami ya Tuhan, berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Kita menyanyi lagu Kidung Ceria 205. Aku suka membagi, baitnya yang pertama dan kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, persembahan yang adik-adik berikan nanti minta tolong untuk papa dan mamanya membawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa,
Terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan ini. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini menjadi berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengakhiri ibadah ini, mari adik-adik kita berdiri dan menyanyi Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kami mengajak adik-adik semua untuk berdiri, kita berdoa untuk terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami minggu ini. Kiranya ibadah ini boleh berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Ibadah hari Minggu ini sudah selesai. Sebelum menutup ibadah ini, kita akan mengucapkan Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.